Yuk kembali lagi di studio bola. Kali ini edisi bulan puasa. Puasa harus menahan hawa nafsu. Ternyata nafsu kita nafsu marah-marah mulu nih, Bek. Gimana, Iya. Bex? Kabarnya, Bex? Alhamdulillah nggak sehat. Asik. Malam ini gua mencoba jadi host cadangan. Iya. Karena Host host utama lagi syuting, anjir. sibuk dia Sibuk. stripping. Besok Bagus. sinetronnya tayang abis lebaran. Iya, cuman beberapa kali nongol di studio bola langsung ditawarin Kontrak. sinetron Gokil. stripping. Gokil si host gua, gila, gila. Nanti gila. sinetronnya Ajab pengendara motor jatuh dari. Oke ya. Ajab maki-maki Potter. Ajab maki-maki RLC. Oh, RLC. Bener. Oke, kali ini kita bahas review pertandingan Aston Villa ya, lawan Aston Villa. Sebelumnya juga gue mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nungguin konten ini. Memang ya selama bulan puasa kita pergerakannya setelah buka gitu aja ya. Jadi agak-agak telat tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita konsisten untuk terus update. Ini hari ini juga sebenarnya ada trending Chelsea, jadi kita tahu nih. Kaget juga tadi tuh. Ini last minute tiba-tiba ada rumor Potter dipecat. Makanya kita pantengin Twitter juga. Jangan-jangan lagi syuting. Kalau perlu kita live streaming kan langsung kan. Iya, kalau emang beneran dipecat kita live stream langsung. A few moments later. Yes! Fucking yes! Ya kan? Oke, makasih juga buat teman-teman yang udah kasih super thanks ya kemarin ya, ada ya. Dari siapa tuh kemarin? Alvin. Alvin, dari Alvin. Terus makasih untuk Bang, ini buat ngopi-ngopi lawan. Oh, ini dia bilang gua kirim super thanks Bang buat ngopi ntar match lawan Aston Villa. Semoga Chelsea bisa raih 3 poin. Ternyata salah. Nggak apa-apa, makasih Alvin. Buat teman-teman yang lain juga, tetap pantau terus studio bola. Kita bahas nanti seperti biasa tipis-tipis sama Bang Bex. Yang penting nanti setelah yang satu ini aja. Breaking news of a second managerial departure in one day from the Premier League, and this time it is the Chelsea boss, Graham Potter. He has been sacked by Chelsea this Sunday evening. This news just released in the last few seconds by the club following that home defeat to Aston Villa on Saturday, which left Chelsea in the bottom half of the Premier League table. This is the statement that Chelsea have just released. They say Chelsea has announced that Graham Potter has departed the club. Graham has agreed to collaborate with the club to facilitate a smooth transition, they say. In his time with the club, Graham has taken us to the quarter-final of the Champions League, where we will face Real Madrid. Chelsea would like to thank Graham for all his efforts and contribution, and we wish him well for the future. That is the news that has just broken from Chelsea, who are 11th in the Premier League table on 38 points, a long way off their target of Champions League football, too far off now, 12 points adrift. The only way they'll be in the Champions League next season is they go on to win the tournament this year, and as the statement mentioned, they've got that huge quarter-final with Real Madrid to come, first leg of which is just, 10 days away. Oke, Bex. Pertama apa ya? Seperti biasa, kita review dulu dari H-1. Oh. Kan enak tuh kan, ada Yes. flow-nya H-1. H-2 deh kayaknya. Oh, H-2 udah ganti lagi. H-2 itu sebenarnya gue melewatkan laga Chelsea FC Women Gue nonton versus Lyon. Lyon ya. Gue baru lihat pas highlightnya gitu. Itu gila, dramatis abis ya. Keren. Dapat penalti di menit 121. Ya. Akhirnya bisa membawa Lyon ke adu penalti. Padahal Lyon juara tahun lalu kan. Iya, dan adu penaltinya pun cukup dramatis. Untung gua nggak nonton. Cuman baru kali ini gue benar-benar terbawa nonton Chelsea FC Women. Yes. Walaupun gue cuma nonton highlight.
Karena saking kusutnya tim cowok ya. Iya, saking kusutnya tim cowok, nggak ada lagi yang bisa kita banggakan. Tim woman pun nggak apa-apa lah gitu. Dan Asik pertandingan ya asik. itu H-2 kan, H-2. H-1 hari Jumat seperti biasa gue ngikutin press conference-nya Graham Potter. Bersamaan juga beberapa manajer yang main di hari Sabtu press conference juga. Jadi di saat yang sama ada Pep Guardiola. Di situ gue ada sedikit komparasi ya. Guardiola sendiri di saat press conference-nya jelang laga lawan Liverpool dia sempat memberikan bahwa Kisi-kisi ada kisi-kisi. Ya kisi-kisinya adalah Phil Foden itu cedera, masih 3 minggu lagi baru bisa main. Kemudian ada kisi-kisi yang dia bilang bahwa untuk Erling Haaland masih kita evaluasi. Jadi artinya belum bisa gue pastiin hari ini dia akan main atau enggak. Ya kan, itu kan pastinya meninggalkan tanda tanya besar bagi Jurgen Klopp, manajer calon lawannya buat besok. Walaupun di FPL juga tanda seru tuh Haaland. Iya pasti. Nah, Banyak yang nggak pasang. kalau Potter di hari Jumat dia udah bilang Thiago out, Aspi out, dia bilang Raheem Sterling out, untuk Mount mungkin nggak akan start, dia bilang gitu. Untuk Havertz dan James yang kemarin cedera di international break, yang dipulangkan secara tiba-tiba. dia bilang udah ready main, aman. Terus dia bilang juga Kante pasti akan turun. Pasti. Nah, dia jamin akan turun. Nah, walaupun di Everton kemarin lawan Everton udah lari-lari lah ya. Iya. Nah itu yang jadi secara tidak langsung Graham Potter udah ngasih gambaran lah line up-nya buat besok. Itu bedanya sama Guardiola. Guardiola dia meninggalkan sebuah tanda tanya besar buat Jurgen Klopp. Haaland main apa enggak? Walaupun sebenarnya besoknya Haalandnya nggak main, malah nonton dari tribun. Artinya bikin Klopp penasaran lah. Nah, dan terbukti Klopp gagal kan. Kalau manajer kita kan anak jujur, ya kan. Semua dikasih tahu, harus banget dikasih tahu. Kalau ulangan tuh lagi open book ya. Iya, open book, ujian open book. Jadi buat Emery ini ujian open book gak perlu belajar. Iya. Jadi makanya Unai Emery itu ya gue ngelihatnya ya santai aja. Jadi gue pikir ya nggak ada beban lah ya. Nah itu bedanya ya, dan selalu yang sama lah, udah template lah dengan kejujurannya gitu. Yang bikin manajer lawan udah bisa prepare 1 hari sebelumnya. Line up-nya udah bisa dibaca gitu. Nah terlepas dari itu, hari H 1 jam sebelum kick off, mana kick off-nya udah mau tengah malam kan. Yang lain main jam berapa? Jam 10. Jam 9. Iya, ada yang jam 7. Mau beduk maghrib lagi di sana. Iya, makanya. Nah, keluarlah line up. Yes. Jeng. Lihat 3 center back, ada nama Reece James, ada nama RLC. Sempat ada yang seliuran di Twitter berasumsi bahwa RLC akan jadi center back. Gue sempat ada yang mention gue juga di Twitter, bang, gimana pendapatnya nih bang sebelum match nih, RLC di situ ditaruh di center back. Dalam hati gue nggak mungkin, ya kan? Ini pasti cukup aneh sih ya, di saat kita masih punya Badia Sile gitu Chalobah kan. juga ada, walaupun Fofana kabarnya masih hamstring, Thiago Silva belum sembuh gitu. Karena ini unik, ini pertama kalinya Cucurella, Koulibaly dan Reece James ini main bareng. Jadi center back. Ini gua gak tahu ya. Potter ini sangat-sangat percaya dengan hype-nya dia sendiri. Jadi dia eksperimental dalam line up-nya. Dia seolah-olah ngerasa dirinya ini mungkin seorang Pep Guardiola yang suka eksperimental juga. Cuman bedanya kan Guardiola udah punya 50 trofi di belakang dia. Nah lu peringkat 11. Peringkat 9 yang paling baik setelah 3 musim di Brighton. Gue jujur pas line up keluar gue agak bingung gitu. Ini Reece James center back, Koulibaly artinya kan Cucurella. Sama Cucurella yang murni benar-benar center back itu kan Koulibaly doang. Iya, Koulibaly doang. Nah, itu makanya gue bilang ya kan terbukti kan. Nanti kita bahas lah. Kita bahas. Sejauh ini kan memang berapa kali dia nurunin Cucurella jadi left center back. Tapi biasanya kalau nggak Koulibaly sama Thiago Silva, ada 2 center back di situ yang akan cover gitu. Betul. Kan. Nah ini enggak.
Nah, katanya di post match conference kan dia memainkan dua nama ini, Cucurella dan Reece James dengan role sebagai lateral back. Jadi lateral back ini adalah role seorang center back, tapi dia main di flank juga, mirip-mirip sama fullback. Jadi ceritanya dia pakai Cucurella dan Reece James ini biar lebih attacking. Lagi-lagi trial dan lawannya mumpung lawan Aston Villa. Iya, gua nggak ngerti deh. Nah, yang terjadi adalah ya kita wasting seorang world class right wing back kita, seorang Reece James yang mampu crossingnya bagus, bisa creating chances di final third. Diganti kalian ini di role ini di alih tugaskan ke seorang RLC. Makanya kan dari beberapa peluang kan lu lihat Reece James ikut nyerang kan? Iya. Ikut nyerang kan? Ya nalurinya beda gitu loh. Nalurinya beda. Nah, ini sesuatu yang sangat mubazir. Gua nggak ngerti ya, Potter ini dia fetishnya sama RLC ini apa? Ini juga gua nggak ngerti, ya kan? Ini dia eksperimental di saat yang lo kemarin udah kehilangan poin lawan Everton 2-2 gitu ya. Ini saatnya lo bangkitin lagi, malah ngelawak lagi. Jadi malah setelah post match dia kan sempat ngomongin masalah XG juga. Iya. Yang menurut dia golnya McGinn dari Aston Villa itu secara XG itu bukan ya yang layak dihitung secara XG gitu loh. Jadi menurut dia apa ya? Jadi dia seolah-olah menunjukkan bahwa Chelsea dengan XG yang 2,7 apa 2, enggak lah. Kalau gue lihat McGinn itu kan crossbar challenge sekali tuh. Iya, sebelum golnya Watkins di menit 16 itu udah kena tiang. Watkins pun sebenarnya sebelum golnya yang ngelob Kepa itu udah sempat one on one juga sama Kepa dan sayangnya dia nggak tenang kan. Ini udah ke-expose. Jadi Cucurella dan Reece James di center back dan mereka bertiga juga koordinasi dan komunikasinya berantakan. Secara perangkap offside berapa kali Jacob Ramsey, Oli Watkins tuh lolos. Makanya yang nggak gua habis pikir, seorang Koulibaly yang udah 30 plus itu diajak sprint sama Watkins. Itu yang ya akhirnya terbukti gitu. Walaupun Koulibaly sempat beberapa kali save kita ya di saat Jacob Ramsey dia mampu ngejar Ramsey dan akhirnya dia bisa ngerebut bolanya. Kemudian ada lagi berapa kali Ramsey juga one on one dengan Kepa, untung juga nggak diganjar penalti itu juga. Ya, oke lah, kita masuk ke pertandingan ya. Ya babak pertama. Ya peluang. Banyak peluang sebenarnya. Menit kelima itu Mudryk sudah keempat apa kelima? Kovacic enggak yang jelas-jelas Mudryk bisa jadi gol. Mudryk ketika tendangannya kena pahanya Martinez, masih mampu dihalau Martinez. Kemudian yang one on one lah tuh ya. Kemudian di menit setelah Watkins bikin gol, kembali lagi Mudryk, bahkan ini peluang yang lebih berlian lagi ya. Soloran dia kan dari tengah. Umpan dari Kovacic, terobosan. One on one dengan malah nggak tenang, bukannya dia maju lagi, padahal pemain back Aston Villa masih jauh. Dia nggak tenang, malah memilih opsi melakukan tendangan dan itu pelan dan gampang banget dipatahkan sama Martinez. Ya kalau peluang banyak, ada lewat Joe Felix ya, lagi-lagi Martinez, Havertz dan lain-lain, bahkan sampai babak kedua tuh Kante pun punya peluang emas gitu. Ya peluang emas Chelsea punya 27 shot. Walaupun yang on target cuma 8 ya. Tapi yang gue lihat ini bukan hasil dari sebuah game plan atau sebuah gameplay, sebuah struktur dari Chelsea yang bagus, yang flowing, yang fluid, bukan. Gue ngelihatnya jadi ini ya imbas dari Aston Villa yang dari menit 18 sudah bertahan total. Jadi bukan, mereka udah nggak mau nyerang. Jadi ini ya. Kalau gue lihat sih dari menit 15 menit pertama tuh memang lini tengahnya Aston Villa tuh udah benar-benar parkir bus kalau gue lihat. Walaupun position kan Chelsea tuh di menit ke-10 aja di statistik itu kan 72% ball position tuh. Saking rapatnya si tengahnya si Aston Villa. Template kita kan selalu gitu, menang ball possession, ya kan. Terus shot attempts banyak, corner banyak,
gol nggak ada, ya kan? Terus di belakang itu malah sekalinya kena jebol gitu kan. Jadi di depan nggak punya gigi, di belakang bocor gitu. Jadi makanya lebih banyak ke gue ngeliat pergerakannya Chili lebih dominan ya ketimbang artinya di kiri. Ya Chili dapat Chilwell dapat lisensi, banyak. dia dapat lisensi roaming forward karena udah di backup sama Cucurella kan. Betul. Jadi selalu di saat Cucurella starter dan Chilwell juga main, itu Chilwell jarang turun. Chilwell jarang turun, banyak kan di final third aja. Mundur pun paling ke garis tengah doang. Ya memang udah disetting seperti itu. Sayangnya ya kemarin ada golnya yang dianulir oleh Darren England, itu juga menurut gua harsh ya. Ya emang ada sedikit dorongan sama Valencia Asliang. Tapi itu Asliang ngapain sosok lotokan? Iya itu anjing udah pura-pura cedera. Heran gue, dia malah nggak kuning sama sekali loh. Ada yang nendang kakinya Chilwell. Waduh. Pokoknya Chelsea dapat 3 kuning tuh yang nggak jelas semua. Kovacic pelanggaran sekali langsung Tapi kuning. bicara kuning, kalau lu ngelihat di pertandingan sementara kita nyebrang ke Jerman. Oh ya. Itu ada referensi Munchen lawan Dortmund. Oh ya kan barengan itu. Barengan ya. Jadi di saat kita ketinggalan 2-0, Munchen tuh leading 4-0. 4-0 udah. Walaupun akhirnya 4-2 kan. Itu 4-2. Suatu yang kontras juga ya. Jadi di satu sisi ya itulah yang terjadi. Ya, kita serahkan pada Bully yang melakukan keputusan itu di bulan September lalu. Nah, yang menarik juga gini. Kalau kita bicara kan selama ini yang masih memberikan kesempatan buat Potter lah. Kan fans walaupun nggak 100% fans anti Potter, ada lah 5%, 3% yang terakhir setelah pertandingan fans sekarang udah pada ngebu tuh kemarin. Iya, dibu dan ada chance sack, you're getting sex in the morning itu keluar ya, dibu juga. Sax ya, bukan ya, seks ya. Dan di Stamford Bridge itu sebelum menit 90 tuh udah banyak yang cabut juga. Ini pemandangan yang langka sebetulnya. Nah, jika kita compare sama Unai Emery ya. Unai Emery ini sama Potter, dia nggak dapet precision, dia juga masuk di tengah. Potter bahkan lebih dulu, Potter itu masuk di awal September, tanggal 6 kalau nggak salah. Emery 1 bulan setelahnya dia gantiin Gerrard. Hebatnya dengan jumlah pertandingan yang lebih sedikit, pencapaian jumlah poin Emery di Aston Villa sejauh ini lebih unggul lah. Lebih unggul ketimbang Potter. Sorry, kita start dari Emery masuk di Aston Villa ya. Itu jumlah total poin yang udah dia dapatkan itu 26 poin. Potter terhitung dari saat Emery masuk baru 17 poin. Terus kemudian jumlah kemenangan yang didapatkan Emery dari bulan November itu dari bulan Oktober itu ada 8 kemenangan. Potter cuma 4. Kontras ya. Kontras. Terus yang kedua bicara defeat juga, kalahan juga, Potter lebih banyak 6 kali, Emery 4 kali, dan total jumlah gol yang dihasilkan Aston Villa di bawah Unai Emery di bulan Oktober sampai sekarang itu 24 gol, Chelsea cuma 12 gol. Satu lagi, Unai Emery dari pertama kali dia melatih Aston Villa sampai sekarang nggak pernah sekalipun Aston Villa itu nggak bikin gol. Pasti bikin gol. Selalu bikin gol. Chelsea di bawah Graham Potter dari bulan Oktober, kita udah 7 pertandingan tidak bikin gol sama sekali. Itu bedanya. Jadi ini orang juga sama loh. Dia gak punya precision loh. Bahkan Potter lebih duluan loh, sebulan dibanding dia. Dan kedalaman skuadnya lebih mantep loh. Ini loh maksud gue yang dibilang progresnya ada, jelas game plan-nya ada. Dia game plan-nya jelas. Ketemu Chelsea dia punya game plan. Dia main bertahan, bahkan di babak kedua dia masukin lagi si Kamara yang udah kuning, dia tarik masukin Callum Chambers, pas banyak begitu pergantian, dia jadi ganti formasi 5 back gitu ya, bahkan bisa nambah gol lagi. Ya apa ya, kehabisan kata-kata udah sama Graham Potter ya. Banyak juga yang bilang, oh bukan salah Potter, gua ada juga yang mention di Twitter, bang bukan salah Potter bang, pemainnya aja yang nggak bisa manfaatin peluang. Ya maksud gue gini loh,
salah Potternya bukan masalah pemain nggak bisa maksimalin peluang, salah Potternya dari line up aja udah salah. Ya dari awal Eksperimentalnya dia udah salah, itu bikin lini belakang kita nggak tenang. Ya, kalau belakang nggak tenang, depan juga nggak akan tenang. Ya, itu semua connecting gitu kan. Betul, dari starting 11 yang dikeluarin itu gue juga sebagai fans ngelihatnya nggak pede gimana pemain yang di lapangan kayak gitu loh. Iya itulah. Jadi apa ya, ini gue udah terus Mudryk juga banyak yang menyoroti performanya semalam. Ya kalau bicara Mudryk, ya ini kan sebenarnya pemain masa depan ya. Dia disiapkan bukan buat musim ini. Gue sih masih berharap dia terus dipercaya, dimainkan. Tinggal tunggu waktu aja. Tinggal tunggu waktu. 1, 2, 3 match lagi dia akan settle. Gue sih masih yakin dengan kemampuan Mudryk. Dan dia juga masih raw banget, masih muda banget. Begitu juga Madueke dan nama-nama yang lain. Asal ya di tangan pelatih yang tepat sih. Iya. Bicara Madueke, setelah dia dimasuk di jelang 10 menit terakhir itu, berubah permainan Chelsea sebenarnya. Ya berubah, tapi gue bingung udah ketinggalan jauh sih. Secara formasi di 15 menit terakhir itu kan udah aneh. Kita 3 center back, Koulibaly, Chilwell sama Reece James tuh center back, ya kan. Right wing backnya Madueke, Kante, wah posisinya di depan. Nah itu juga itu yang agak aneh sebenarnya. Role-nya juga antik, walaupun gila itu Kante main cuma 30 menit. Dia successful tackle-nya 3 kali, dia yang terbanyak. Paling dominan, dan kelihatan gimana pengaruh Kante itu, walaupun Kante sayang ada beberapa peluang yang dia gagal ya. Namanya juga baru pegang bola lagi. Tapi kan sebelumnya udah main dia lawan Charlton di U19 kan dia main. Ya. Jadi udah ada pemanasan. Nah, kemarin kan salah satu poin plusnya Graham Potter ini kan adalah konon dia sama pemain itu hubungannya baik. Ya. Maksudnya tidak ada indikasi player power gitu kan, tidak ada indikasi disharmoni gitu kan. That's why dia masih dipertahankan. Gue gak tahu ini akan bertahan sampai kapan, karena kalau kita lihat secara apa ya, raut wajah, mimik dari pemain begitu peluit akhir ya, kayak Kovacic mukanya ditutupin kaos, pemain semua nunduk. Kecewa lah ya. Terus ada yang gigit bibir bawah, tertunduk lesu ya. Gua nggak tahu nih sampai kapan masih bisa kayak gini ya. Banyak yang nanya gue di Twitter juga, Bang, ya kelebihan Potter ya itu aja Bang, dia sama pemain bisa meredam lah ya. Disenangin sama pemain. Ya menurut gua gini, pemain gimana nggak senang sama Graham Potter? Dia banyak dikasih libur. Pemain banyak dikasih libur. Pemain mungkin nggak banyak dapat PR, nggak banyak dapat tugas. Aubameyang bisa bebas jalan-jalan, mau ke Milan, mau ke Barcelona, mau nonton suka-suka. Ya kita juga dulu zaman kita sekolah jadi siswa ketemu guru yang asik ya seneng lah. Udah kalian belajarnya sendiri, ya kan? Open book. Besok bisa masuk, gak apa-apa. Ujian open book ya. Ya semua juga seneng ya. Pemain seneng lah dapat pelatih yang ya namanya kita kerja digaji harian atau mingguan dikasih libur, siapa yang nggak seneng? Ya wajar seneng. Jadi itu nggak bisa dijadikan ini ya. Ya karena kan kita bicara culture ya. Culture klub ini kan Chelsea ya saat ini ya salah satu tim terbaik di Eropa gitu. Makanya kan banyak yang itu lagi lah yang update yang terbaru kan kalau bicara Potter sekarang dia prestasinya di antara sekian banyak manajer paling rendah kan. Iya. Ya bicara ini pencapaian win rate udah pasti terendah. Graham Potter sekarang 31% ya. Jauh banget. Belum lagi kalau kita bicara home record pelatih-pelatih Chelsea. Ini Potter juga terburuk, dia di bawah Conte yang kemenangannya 73% di saat main di Stamford Bridge. Begitu juga Sarri 60%. Ada Lampard, bahkan Lampard dan Tuchel jauh di atas Graham Potter. Jadi ini udah parah banget. Kalau udah males sebenarnya bahas statistik ya, karena nggak akan didengerin juga sama bully yang konon berbasis data dan
analitik ya kan, suka statistik katanya, tapi sejauh ini datanya fine-fine aja. Ya kemarin sempat sebelum tidur gue sahur sempat baca nih, katanya di Chelsea lagi ada crisis meeting juga nih, ngebahas Potter. Emergency lah ya. Nah, sempat berharap ya kan. Tapi sebelum kita take ini keluar dirilis, ada Daily Mail, ada beberapa media juga memberitakan bahwa kembali lagi bisnis as usual, Potter masih mendapatkan Kepercayaan. backup dari board sejauh ini. Ya, gua ngerti ini yang pasti kita sekarang peringkat 11. Untuk sementara peringkat 11-nya akan aman 3 pertandingan ke depan karena Crystal Palace beda poinnya 8 di peringkat 12. Jadi ya sementara nggak akan turun. Tapi ya. Masal besok ketemu Liverpool. Iya, ketemu Liverpool nggak usah berharap banyak karena menurut gua satu wasitnya Anthony Taylor. Tapi Liverpool mungkin revenge juga dia setelah kalah dari City ya. Ya seburuk-buruknya Liverpool musim ini, Chelsea itu 3 kali lebih buruk. Ya. Liverpool tuh masih ada momen-momen up and down ya, menang 7-0 sama MU. Ya, kalau gua jadi fans Liverpool itu udah cukup, itu buat gua udah sebuah trofi. Menang 7-0 sama, karena kalau kita di kalangan fans ini yang kita butuhkan adalah kekuatan mental di saat banter sama fans klub lain. Ketika lo dihujat sama fans MU, tinggal lo keluarin tuh senjata lo 7-0 kan. Nah, itu dia, Liverpool punya itu, kita nggak punya apa-apa nih sekarang nih, gitu. Emang dipikir Chelsea MU. Nah, itu dia. Jadi Nggak apa-apa. ya mungkin gini. Ya saran gue buat teman-teman studio bola, mungkin kita masukkan doa buat Graham Potter agar segera dipecat dalam ibadah kita di bulan Ramadan ini ya kan. Siapa tahu. Ya gini ya, sebenarnya kita kan sebenarnya udah nggak mau ngelihat sebenarnya Premier League. Udahlah kita fokus di Champion aja lah yang kita lihat. Tapi nggak bisa. Ya setiap game udah 2 minggu kita nungguin. Kalah. Ya ini padahal 3 game ini kesempatan nih, lawan Everton kemarin, lawan Villa, lawan Liverpool, nanti semuanya home berturut-turut 3 kali. Aston Villa yang dalam 19 kali percobaan sebelumnya dari 2011 selalu gagal mengalahkan Chelsea di Stamford Bridge. Kali ini di pertandingan ke-20-nya berhasil menang. Oli Watkins juga untuk pertama kalinya berhasil mencetak gol ke gawang Chelsea sepanjang karirnya. Ini juga pencapaian yang bagus buat Graham Potter. Termasuk ya gua ngelihat skuadnya Aston Villa, apalagi McGinn ya. McGinn tuh di tengah tuh ya gue senang sama karakter McGinn tuh, petarung banget deh. Oh iya, kalau bicara Aston Villa, gue Douglas Luiz sama John McGinn itu keras banget dan benar-benar tipikal petarung. McGinn itu orang McGinn tuh kayak Gattuso Scotland kan, ya, gue suka sih. Bahkan sempat berharap sebenarnya dia dibeli dulu ya. Douglas Luiz juga sama, cuman ya kita nih kekurangan petarung sih Chelsea yang sekarang ya. Apalagi dengan tadi malam dengan mainin cuman 1 center back yang recognize ya, Koulibaly. Mau kita 30 kali corner, begitu di kotak penaltinya Aston Villa itu yang tinggi cuman si Koulibaly, sisanya Joe Felix. Ada RLC agak tinggi tapi nggak bisa lompat, nggak bisa jendol ya kan. Ya, yang agak tinggi ya. Ya sisanya ceper-ceper. Ya ketemu back 5 back Aston Villa. Ya mental semua, nggak ada yang jadi. Kemarin gue sempat baca sih kayak kayak rumor gitu ya. Jadi selama Thiago Silva cedera, itu kan si John Terry kan sempat latihan sama tim utama tuh. Oh, ya, ngapain deh? Jadi ya ada isu John Terry malah ya karena kan buat kalau bisa dimasukin ke squad. Oh iya. Katanya gitu loh. Gue bilang, wih keren juga. Padahal udah ngos-ngosan, tapi ya nggak tahu. Karena kan dia memang di pelatih tim muda kan. Jadi gue pikir karena mungkin selama latihan aja untuk pre-training aja buat bantu selama Silva nggak ada. Ya nggak mungkin lah yang pasti kan. Cuman
Kalau bicara video training, gue udah males sih. Untuk ke depan gue nggak akan nonton lagi video-video training Chelsea. Kalau di training Chelsea, bagus. shootnya gol semua. Aubameyang, jago-jago banget di training. Semua happy lah ya. Pokoknya sekarang gue menolak nonton Trivago yang training tuh, video-video training. Kayaknya gawang yang kecil aja dari jauh bisa masuk, ya kan? Ternyata Begitu aslinya nggak ada giginya, ya. Editan kayaknya diambil yang pas masuk-masuknya kali ya. Nah makanya itu juga kan musim ini Chelsea kan jumlah memasukkan golnya paling sedikit ya musim ini ya. Iya, ini rekor terburuk setelah musim 93 94 jadi 30 tahun yang lalu. Ya, dengan total jumlah gol kita musim ini setelah 27 game 29 gol. Ya nggak nyampe 30 gol. Ya, Padahal udah mau hampir habis musim ya. Ini juga akan berpotensi menjadi musim terburuk dalam 30 tahun terakhir juga. Ini untuk pertama kalinya setelah tahun 96 kita kalah, baru 27 pertandingan kita udah kalah 10 kali. Rekor terburuk Chelsea itu tahun 96 kalah 12 kali. Kalah 12 kali dalam satu musim. Ini sisa 10 kita udah sisa 10 pertandingan kita udah kalah 10 kali. Masih ada away ke Etihad, masih ada away ke Emirates dan lain-lain dan sisa lawan kita nih kebanyakan justru yang di klub-klub yang di top 10. Ya. Chelsea musim ini lawan klub yang peringkat 10 ke bawah. Menangnya cuma lawan peringkat yang 10 ke bawah. Emang kelasnya di situ. Emang kelasnya di situ ya, makanya peringkatnya juga 11. Ya wajar. ya gak apa-apa deh. Ya gue sekarang gini aja ya, gue serahkan pada Todd Boehly. Selagi Todd Boehly kuat ya, kenapa kita nggak kuat? Tapi satu sisi gini, banyak yang di Premier League terus juga ada yang pesimis, ada yang optimis besok di Champions League. Itu kan cocokologi berdasarkan nostalgia 2012. Tapi nggak bisa. Memang fans itu nggak bisa dilepasin dari situ. Kalau kalau ngelihat kayak gini, digoreng nanti sama Vini Junior, Chelsea. Ya. Waduh, ini mentalitas sudah parah banget. Ini pasti seru nih. Besok Champions seru ini. Ya. Liverpool oke lah, kita lupain lawan Liverpool lah. Enggak, nih ada yang menarik gini ya. Jadi sekarang ini Chelsea lagi menahan Anthony Barry yang mau diambil Tuchel ke Munchen. Ya. Chelsea akan menunggu, bahkan seandainya Chelsea menang lawan Madrid, terus ketemu, pertimbangannya itu karena takut Chelsea ketemu Munchen di semifinal. Gua sih udah feeling ke situ. Jadi makanya sekarang kabarnya di hold nih kepindahan Anthony Barry dari Chelsea ke Munchen. Jadi dengan asumsi Chelsea lolos lawan Madrid, nanti akan ke Munchen juga menang lawan City. Nah, seandainya itu terjadi, maka Anthony Barry itu baru akan bisa pindah ke Munchen bergabung sama Tuchel setelah itu. Cuman menarik, ada dua skenario nih antara Tuchel versus Graham Potter. Ya. Atau Tuchel versus Nagelsmann. Mantan ketemu mantan. Ya kan? Soalnya secara bursa taruhan Skybet barusan rilis, mungkin desas-desusnya udah ramai juga. Jadi yang tertinggi ini Julian Nagelsmann ya. 2/1, baru di bawahnya ada Pochettino, ada Enrique, ada Mourinho sama Ruben Amorim. Ya kita tunggu saja lah. Walaupun sepertinya kabar terakhir masih mendapatkan backup dari board ya, template seperti itu. Ya udah, kita terima aja. Itu kalau kita optimis aja saat Chelsea misal lolos setelah ngalahin Madrid dan ketemu Munchen. Bagi gue itu bener-bener memori sepak bola ini yang itu everlast banget gitu loh. Iya, cuman untuk kali ini gue nggak mau membeli itulah momen-momen cocokologi masa lalu gitu ya. Kalau ngelihat skuad yang sekarang, gue nggak ngelihat semangat dulu tuh ya. Walaupun kita nggak skuad pilihannya mungkin ketika 2012 itu mungkin skuadnya nggak tuh. Cuman kita punya banyak petarung di situ. Kita punya John Terry, kita punya Lampard, kita punya banyak nama-nama, ada Drogba, protagonis zaman itu tuh beda. Ini nih yang sekarang. Aduh, lu melihat siapa? Nggak ada petarung yang benar-benar petarung di skuad yang sekarang. Dan tipikal pemain yang berani provokasi lawan itu nggak ada.
Ya kayak kemarin Ashley Young berapa kali provokasi Chilwell gitu, nggak ada yang belain, nggak ada, ya lembek. Leadershipnya nggak ada, sosok memang figur leadership memang nggak ada. Ya, itulah, jadi ya, gua nggak ngelihat, gua nggak mau membeli cocokologi itu dulu ya, sementara gua anggap 0 dulu aja lah. Jadi kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Jadi optimis sih masih. Yang dibilang optimis sih enggak, cuman ya kita ikutin aja prosesnya. Ya, yang pasti Todd Boehly enak, dia nggak punya temen yang apa, yang tiba-tiba WA dia mampus lu Chelsea kalah ya kan, atau tiba-tiba tag dia di FB Iya. atau mention dia di IG, mamam nih Todd Boehly, atau yang tiba-tiba. Atau mungkin dia juga dapat meme mungkin. Gue dapat kiriman meme hari ini tanggal 2, agak maksa sih, 2-0. Maksudnya Chelsea kalah 2-0 terus 2023, tapi duanya itu pakai logo Aston Villa. Kosongnya pakai logo Chelsea. Gara-gara kemarin sebelumnya meme Liverpool sama City. Iya, Liverpool sama City 1-4 ya kan. Yang 2-0 ada lagi ya gitu lah. Todd Boehly nggak punya teman-teman yang begitu. Kita kan punya, ya kan. Jadi dia santai. Nggak ada beban. Orang Amerika nggak ada yang banter-banterin dia sama teman Amerikanya kan. Kecuali mungkin kalau bahas-bahasan klub basket mungkin ada kali, atau bahas-bahasan klub rugby gitu kan, American football atau softball mungkin ada, tapi kalau di bola kan. Nah ini kembali ke kemarin kan gue lihat tayangannya setelah match itu ada beberapa pemain yang kayak Mount walaupun nggak diturunin tapi dia applause tuh. Iya. Ke fans. Iya. Tapi setelah fluid kick off final time itu fans pada ngebu. Iya. Itu menurut lu gimana? Gua ngelihatnya fans sudah mulai ngasih kode sebenarnya. Ya gini ya, kesabaran kita kan di era Graham Potter ini benar-benar diuji ya, benar-benar diuji. Dalam sejarah jadi fans Chelsea, di era terburuk Chelsea pun nggak separah ini. Jauh sebelum 10 tahun sebelum Abramovich datang pun nggak seburuk ini. Iya. Jadi ya wajar aja fans cabut, ngebu, bahkan nge-chant you're getting sick in the morning, ya wajar sih. Apalagi yang di sana yang beli tiket minggu ke minggu ya kan, kita aja yang nonton bajakan aja maunya banyak, apalagi yang di sana. Aduh, yang bajakan, makanya jangan bajakan ya, nonton kita di video, makanya langganan video. Tapi nggak harus langganan ya. Nggak harus langganan. Nonton aja di ini tayangan Studio Bola juga kan ada di video. Ya mungkin itu aja kali bos untuk edisi kali ini, ya kan. Jadi lebih banyak momennya bulan puasa, dites kesabarannya. Padahal udah sabar, fans Chelsea itu udah sabar dari lama. Iya, gue tadinya berharap momen open iftar, ya kan. Jalur langit. Iya, jalur langit. Siapa tahu lewat jalur langit Chelsea bangkit lagi kan. Lewat jalur langit ya. Iya, kemarin open iftar, ngasih donasi buat veteran ya kan. Iya. Ternyata belum cukup. Nggak cukup juga ya. Update lain belum ada? Nggak ada update yang Stamford Bridge kan kemarin kan ada rencana buat pindah itu kan. Iya, katanya kan lagi rame kemarin pro kontra juga masalah Earls Court ya. Itu ibaratnya tuh kecamatannya sih. Iya, walaupun jaraknya sebenarnya cuma 1 kilo dari Stamford Bridge, nggak jauh. Secara stasiun MRT juga lebih gampang aksesnya. Cuman banyak fans yang nggak tahu ya, yang terlalu drama juga kalau menurut gue ya, yang terlalu sentimental dengan Stamford Bridge-nya. Yang sekarang kita butuhin adalah stadion yang bisa menampung kalau bisa 70.000. Pengembangan ya. Jadi nggak usah terlalu, dan ini toh lokasinya ya, Earls Court itu justru beradanya di Chelsea. Iya. Kalau Stamford Bridge ini sekarang berada di distriknya Fulham and Hammersmith. Betul. Jadi pinggiran perbatasan. Jadi sebenarnya bukan Chelsea. Jadi yang real Chelsea itu justru di Earls Court. Jadi cuman gue nggak ngikutin lagi update ini karena dari Earls Court Development Center sempat nge-tweet bahwa sejauh ini mereka tidak ada pembicaraan dengan Chelsea Football Club mengenai rencana kepindahan ke sana dan lain-lain. Mereka justru lagi menyiapkan 15.000 rumah bagi masyarakat di sana. Ada proyek juga yang lagi dibangun di sana. Untuk homeless itu. Ya, homeless dan lain-lain. Jadi sejauh ini belum ada pembicaraan dengan pihak Chelsea. Jadi makanya gua nggak terlalu
membeli rumor ini gitu, karena dari isi-isinya udah nge-tweet seperti itu. Jadi mungkin itu aja dulu. Oke, kalau begitu terima kasih atas goalsnya Oli Watkins. Gol pertamanya Oli Watkins. Loop lagi, bola loop lagi. Iyalah, mungkin itu aja kali bos. Oke ya, jadi sekali lagi kita mesti bersabar. Jadi bulan puasa ini ujiannya banyak. Kita tunggu besok. Besok ketemu Liverpool ya. Hari Selasa, Rabu dini hari. Rabu dini hari. Nah, ya kuat-kuatin mental aja sih pesan Ya, gua. apalagi wasitnya Anthony Taylor kan. Ya. Ya, di podcast sebelumnya kita udah bahas tentang Anthony Taylor. Jadi kita udah pasang bumper yang sifatnya ya udahlah, mau menang atau kalah pun tetap selama ada Anthony Taylor wasitnya kita pasti kalah. Kusut. Ya mudah-mudahan nanti kita pakai jalur langit. Hampir jalur langit. Ya itu aja dari gua untuk edisi kali ini sama BG. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di next video. Ya, terima kasih juga buat supportnya teman-teman semua yang udah like, komen, subscribe, ya, share juga, yang udah ngasih donasi baik Saweria maupun Super Thanks. Jangan lupa kita diskusi lagi di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang hasil Yang Chelsea mau marah-marah versus- silakan. Ya. Ada wadahnya di kolom komentar ya. Oke, Itu aja. Thank kita you. ketemu lagi di edisi berikutnya. Ciao.